Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, salam sejahtera. Kita masuk pada episode yang ke-44. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Dari Pak Lukman ya 0813140063 sekian. Shalom Pak Eras, saya sudah mengikuti channel Truth ID dari awal 2019. Terima kasih banyak untuk semua pengajaran dari Pak Eras yang sungguh membuat cara berpikir mengenai hidup ini berubah. Dan saya berusaha menjadi serupa seperti Yesus. Bertanggung jawab dalam hidup, menantikan pulang ke langit baru, bumi baru. Sekali lagi terima kasih Pak Eras untuk semuanya. Sehat selalu, Tuhan berkati. Kembali kasih Pak Lukman, Tuhan memberkati Bapak sekeluarga. Amin. Om Eras, saya mau bertanya, apakah saya salah kalau merasa tidak bisa diterima bahwa papa saya sudah meninggal 2 tahun lalu? Apakah saya salah kalau merasa tidak bisa terima bahwa papa saya sudah meninggal 2 tahun lalu? Hari ini pas 2 tahun papa meninggal sakit kanker. Saya pendam rasa amarah, kecewa dan penyesalan saya karena saya tidak bisa mempertahankan papa saya untuk tetap hidup, bertahan hidup. Untuk tetap bertahan hidup. 08981699 sekian dari Tangerang, usia 33 tahun. Sering kita itu tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan. Tetapi kemudian hari kita bisa mengerti. Kalau kemudian hari kita tidak mengerti, paling tidak nanti di balik kubur kita di kekekalan kita baru tahu. Tuhan tidak pernah bertindak salah. Tuhan tidak pernah bertindak salah. Pertanyaan yang mirip ini juga saya sudah terima di Anda bertanya kita menjawab di episode sebelumnya. Tidak tahu nomor berapa. Saya memberikan ilustrasi, ada seorang ibu punya anak. Ini bukan dongeng ya, ini peristiwa yang terjadi, yang diceritakan Bapak Pendeta saya ketika saya muda. Seorang ibu yang anak perempuan cantik yang baru beberapa tahun usianya meninggal, 6-7 tahun gitu kira-kira. Dia berdoa dan mengalami mujizat. Apa yang terjadi? Mujizat kesembuhan terjadi. Anak itu bangkit, entah mati suri, entah mati beneran. Tetapi belasan tahun kemudian anak ini hilang tidak pulang ke rumah, ditemukan sudah meninggal dunia di bawah kolong jembatan dengan perut hamil. Dan ibu ini sangat menyesal. Sudah jadi cantik tapi keadaannya mengenaskan. Dia berkata, kalau tahu begini saya tidak ingin anak saya dibangkitkan waktu itu. Jadi jangan saudara berpikir kalau orang tua kita panjang umur lebih baik. Belum tentu. Ada Raja Yehuda yang dianggap Tuhan paling baik. Akhirnya dipanggil Tuhan pada usia muda. Jadi kalau papa meninggal jangan menyalahkan diri. Kita bukan pahlawan. Ya. Kalau Tuhan tidak jadikan pahlawan. Kita jadi pahlawan jika Tuhan mau jadikan kita pahlawan. Kita harus belajar menerima dekret atau menerima keputusan Tuhan dengan lapang. Ya. Tuhan pasti kok akan memberikan jalan keluar. Ya. Pasti Tuhan akan menolong kita. Lewati saja hari ini. Jalani dulu hidup kita. Dan temukan rencana Allah. Hidup ini masih panjang. Kalau papa saudara adalah orang percaya, dia akan sedih lihat saudara menyesal itu. Dia sedih lihat Anda marah, kecewa. Karena ternyata kematian itu keindahan bagi dia. Anda jadi egois.
Ia sudah menikmati kenyamanan, Anda marah. Anda egois. Lagi pula yang mengerikan, kita melawan kebijaksanaan Tuhan. Jangan gitu ya. Ayo dirubah cara berpikirnya. Kita bukan siapa-siapa kok. Ya, kita kepleset di kamar mandi, kepala kita kebentur, geger otak, selesai kok kita. Kita tidak bisa apa-apa. Belajar bergantung kepada Tuhan. Oke, selamat siang Pak Era, saya dari Semarang. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih Pak. Saya baru 1 tahun mengikuti khotbah Bapak. Pertamanya memang mengerikan Pak, tapi ternyata merubah hidupku dan suamiku secara luar biasa Pak. Sekarang sehari bisa 3 kali lebih dengar khotbah Bapak dan dengerin lagu-lagu Bapak terus. 0818 296 sekian-sekian. Yang saya mau tanyakan, bagaimana caranya untuk benar-benar merasa tidak takut mati ya Pak? Oke deh. Saya saja jadi pendeta dulu takut mati. Jadi waktu naik pesawat, di pesawat itu gonjang-ganjing dan itu sering saya alami atau kadang-kadang saya alami. Saya terus terang ya, takut. Dan biasanya kalau menghadapi begitu saya mulai berdoa, ampuni dosa-dosa saya. Ya. Saya berkata, Tuhan ampuni dosa-dosa saya. Ampuni dosa-dosa saya Tuhan. Aku mau hidup kudus di hadapan-Mu dan seterusnya. Begitu mendarat, terima kasih Tuhan. Tapi saya lupa tadi. Saya mau hidup suci, lupa. Hidup tidak bersih lagi. Tapi sekarang saya naik pesawat, mau gonjang-ganjing, mau apa, enggak takut. Bahkan mau takut kok susah. Dulu kok saya gampang takut, mau berani sulit. Cirinya apa? 2. Jangan buat dosa, jangan mencintai dunia. Anda tidak berbuat dosa, Anda hidup bersih, Anda tidak mencintai dunia, Anda akan berani menghadapi kematian. Bahkan kematian mestinya bukan suatu yang menakutkan. Ya. Selamat berjuang, ikut terus khotbah saya sampai kita bisa melewati ini. Memang tidak mudah, tapi nanti akan bisa, ya. Pak Pendeta tolong terangkan mengenai Amsal 23 ayat 4 dan 5. 0811 33 1 sekian. Amsal 23 4 5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Ya. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan berusaha payah untuk menjadi kaya. Kalau kita susah payah itu bukan karena kekayaan itu. Susah payah kita itu karena Tuhan. Kaya tidak salah, sebaiknya atau kalau boleh seharusnya kita kaya. Tapi bukan karena kekayaan itu. Susah payah kita karena Tuhan. Kekayaan kita karena Tuhan. Kalau kita niat hanya mau kaya, apa dikatakan oleh Paulus kepada Timotius? Orang yang ingin kaya akan jatuh dalam berbagai pencobaan dan menyangkali imannya atau membinasakan hidupnya. Karena kekayaan akan terbang lenyap dalam sekejap seperti uap. Begitu maksudnya ya. Bersusah payah untuk Tuhan, bukan karena kekayaan. Kita bersusah payah untuk kaya, untuk harta, supaya harta itu untuk Tuhan. Jadi bukan karena kekayaan itu. Tinggalkan niatmu untuk kaya, tetapi jadilah kaya untuk Tuhan, bukan karena kekayaan itu. Puji Tuhan. 0813 86 162 sekian. Salam Pak Eras yang baik dan cerdas. Weh, keren. Pak, saya agak bingung dengan makna corpus delicti. Itu artinya ketaatan atau penderitaan. Contohnya seandainya Adam dan Hawa taat kepada Tuhan, mereka kan gak menderita apapun, tapi justru mereka menderita karena gak taat, diusir dari Taman Eden atau surganya manusia. Contoh lain, penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib kan karena dalam rangka menebus dosa seluruh dunia. Contoh lain, penderitaan Paulus karena sudah difirmankan Tuhan Yesus sewaktu perjalanan ke Damsyik.
Atau dengan kata lain karena Paulus seorang penganut jemaat mula-mula. Oh, maksudnya apa? Pak, saya agak bingung dengan makna corpus delicti. Corpus delicti itu fakta yang membuktikan terjadinya sebuah kesalahan. Kesalahan Lucifer tidak bisa dibuktikan kalau tidak ada satu pribadi yang taat. Dengan ketaatannya ini, maka kesalahan Lucifer akan terbukti. Itu intinya. Tetapi pertanyaan ini tidak akan saya jawab secara penuh karena saya akan memberikan ceramah mengenai corpus delicti nanti secara berseri panjang, ya. Tunggu waktunya. Saya akan melakukannya, saya akan membuat itu, ya, Saudara. Siap, ya. Tapi corpus delicti itu artinya bukan ketaatan atau penderitaan, fakta yang membuktikan bahwa suatu kesalahan telah dilakukan. Yesus harus taat supaya kesalahan Lucifer terbukti. Lalu dikaitkan dengan penderitaan Yesus, dengan Paulus dan lain-lain, ini bisa tidak nyambung, tapi nanti akan saya jelaskan di satu seminar atau PA secara berseri, ya. Tuhan berkati. Salam Pak Erasto, saya mau bertanya, setiap saya mengikuti live streaming Bapak, terutama sore hari, istri saya selalu ketiduran dan anak saya main gadget. Pertanyaan saya, bagaimana saya mengatasinya, Pak? Sekian, terima kasih. Aduh, jawabannya cuma satu, Pak. Bapak jangan paksa mereka tidak ketiduran. Kalau Anda paksa mereka tidak ketiduran, memang tidak tidur tetapi akhirnya tidak suka dengan suara kebenaran. Yang pertama, Bapak jadi contoh. Serius. Yang kedua, kepada anak bicara dengan lembut, empat mata di satu saat yang tepat, waktu yang tepat, tempat yang tepat, bahasa yang tepat. Tapi hidup Bapak itu akan menjadi nasihat dan peringatan yang tegas. Istri juga sama perlakuan itu. Jangan paksa. Bukti, tunjukkan contoh dan kehidupan yang diubah. Bicara dari hati ke hati, waktu yang tepat, saat yang tepat, ya, tempat yang tepat dan cara yang tepat. Tapi terutama sikap kita yang diubah, Pak, ya. Tuhan memberkati. Salam Pak Pendeta Erasto Sabdono. 0812298988 sekian. Nama saya ini dari warga jemaat ini sudah lebih 2 tahun saya mengikuti khotbah Bapak, walau belum pernah bertatap muka dengan Bapak. Saya ikut bergabung di House of Truth Kabupaten Malang yang dikoordinir oleh seorang Bapak yang cinta Tuhan. Yang saya mau tanyakan, jemaat gereja yang dewasa itu seperti apa, Pak, kriterianya? Kriterianya yang seperti Yesus. Seperti Yesus itu hidup tidak bercacat, tidak bercela, tidak melukai orang, ya. Pasti menjadi berkat bagi orang lain. Fokusnya langit baru, bumi baru, rela berkorban apa saja untuk kemuliaan Bapa, merindukan pulang ke kerajaan surga. Jemaat seperti itu baru benar. Kalau takut mati, hidup tidak beres, tidak rela berkorban, pelit, pasti nggak dewasa. Gereja sekarang, Pak, istilah pendeta itu dasar alkitabiahnya ada apa tidak gereja sekarang ini? Ya ada yang tidak. Ada gereja yang alkitabiah, ada gereja yang tidak alkitabiah, Pak. Tapi kalau gereja yang jemaatnya bertumbuh dengan ciri-ciri yang tadi saya sebut, itu gereja yang alkitabiah. Kalau seorang hamba Tuhan pendeta menamakan diri atas nama gembala, kalau seorang hamba Tuhan pendeta menamakan diri atas nama gembala, itu salah apa tidak? Karena gembala yang sejati Tuhan Yesus. Sebenarnya istilah gembala itu tidak salah karena Tuhan juga mengatakan gembalakan domba-dombaku. Jadi pemimpin gereja bisa menjadi gembala, tapi gembala kecil. G kecil. Apakah dia gembala yang benar atau tidak? Tergantung apakah dia benar-benar melakukan kehendak gembala yang agung. Gembala kecil itu melaksanakan kehendak gembala agung, saudara. Ya, matur nuwun Pak. Peladosanipun kula sangat kaberkahan saking peladosan panjenengan ngelangkungi khotbah nuwun. Haleluya.
Terus terang saya tidak tahu maksudnya. Peladosanipun. Ini dari yang terhormat Bapak, ini hamba Tuhan ya, Bapak Pendeta Timotius, atau bukan pendeta, jemaat Timotius Ebrono, warga Jemaat Gereja Kristen Jawa Tengah Utara GKJTU. Oke Pak, maju terus dan dukung Sinode Gereja Bapak dengan sungguh-sungguh, walaupun Bapak anggota House of Truth, tetapi tetap mendukung Sinode Bapak untuk berkembang. Oke, 0823 6528 sekian. Malam Pak, saya mau tanya apakah meditasi dan doa itu di jam yang berbeda terus? Apakah saat meditasi itu kita hanya diam saja dan pikiran fokus pada Tuhan Pak? Tolong pencerahannya. Sebelumnya terima kasih. Tuhan Yesus berkati Bapak sekeluarga dan pelayan Bapak. God bless you. Yang pertama, jam itu tidak ditentukan harus kapan, tetapi saat yang tepat di mana fisik kita sehat, kuat, suasana yang tidak mengganggu. Cari kesempatan itu. Ya, biasanya kan kalau fisik kita kuat itu pagi hari setelah kita tidur, orang belum bangun, kita tidak terganggu oleh berbagai hal secara faktor eksternal. Tapi ada pula orang yang jam 12 siang di rumah sepi, tidak ada yang mengganggu juga bisa. Soal waktu tidak penting. Nah, kita meditasi itu bagaimana Pak? Diam. Sering kita diam. Sering kita hanya berucap haleluya. Diam kita itu bukan diam tanpa aktivitas. Terjadi dialog antara kita dengan Tuhan di dalam pikiran kita. Dan Allah membaca pikiran kita. Bapa kami, terpujilah Engkau ya Bapa. Begitu, bukan fokus ke titik. Diam. Akhirnya tidak jelas fokusnya siapa. Fokus kita Tuhan. Dan kalau kita berbicara dengan seseorang itu kan kita bisa harus punya fokus ke orang itu. Jadi kita bukan fokus ke satu titik, ke satu pribadi. Bukan titik kosong, pribadi. Jadi kalau kita meditasi, fokus kita Tuhan. Karena Tuhan itu hidup, harus ada jembatan dialog. Haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan ya Allah. Begitu ya. Oke. Nanti Bapak akan belajar atau Ibu ini akan belajar bagaimana lebih memahami dan mengisi meditasinya. Saya juga belajar. Jadi bisa berbicara, bisa berbisi, bisa diam. Karena Allah kita hidup, kita harus dialog, tidak boleh diam, tidak ada perkataan sama sekali. Paling tidak kita menyembah Dia. Haleluya. Atau kalau kita diam, kita menunggu Tuhan berbicara. Bapa, diam, kita menunggu Dia berbicara. Oke, 0853 62056 sekian. Salam Pak Pendeta Erastus, saya mau bertanya bagaimana melupakan rasa sakit hati kepada pasangan kita yang tidak setia. Tepatnya pada tahun 2015 yang lalu saya rasa hancur, apalagi saat itu mama saya juga baru meninggal. Akibat sakit, suami juga kasar. Temperamen dan mau menang sendiri. Kami sudah menikah 17 tahun. Setelah saya dan suami mengerti kebenaran melalui khotbah-khotbah Bapak, saya dan suami mulai berubah. Sering banyak mengalah dan terkadang diam saja. Demi anak-anak, kadang-kadang perasaan benci sering muncul bila ingat tahun itu ketidaksetiaannya. Walaupun sekarang saya sudah mulai membaca firman dan punya jam doa yang masih saya tidak teratur ya, masih belum teratur. Mohon tuntunan dan bimbingan Bapak, terima kasih. Saudara, ibu ini kalau suami masih bisa balik, kita bersyukur. Kalau tidak, anak-anak kita tidak memiliki bapak, tidak bisa memiliki bapak yang lain. Artinya bapak yang benar-benar bapak kandung itu tidak bisa digantikan sebenarnya. Saya appreciate ibu yang mengalah dan terdiam. Itu bagus. Tapi kadang-kadang perasaan benci, nah itu tidak boleh.
Di sini ibu harus belajar firman Tuhan terus, ikuti khotbah saya terus. Sampai ibu bisa memindahkan hati di surga. Mati sebelum mati. Mati sebelum mati. Matikan aku Tuhan. Nanti perasaan benci kita akan menjadi pudar. Saya juga mengalami pengkhianatan orang. Bukan istri ya. Orang-orang di sekitar saya yang pernah saya bantu, saya tolong lalu berkhianat. Dulu saya marah, tapi sekarang saya tidak. Enggak sama sekali. Sama sekali. Itu bisa. Aku berbuat ini untuk Tuhan. Dia bersalah biar urusan dengan Tuhan. Aku mau pulang ke surga. Aku berkemas-kemas. Harus kutanggalkan semua kebencian dan dendam di dalam hatiku. Ya. Dan itu harus kita lakukan. Oleh sebab itu dengar firman Tuhan terus. Ikuti YouTube saya, lalu jam doa harus tetap teratur diadakan dan belajar untuk menguasai diri. Ya. Jadi lupakan mengenai saat itu mama saya juga baru meninggal, ya. Akibat sakit, ya, akibat sakit mamanya, suami juga kasar. Bu, percaya. Kalau ibu punya suami yang sempurna, keluarga yang sempurna, ibu gak nyari Tuhan. Ibu tidak akan menyesal dengan keadaan ini. Dan kalau ibu bisa mengalahkan suami, mentobatkan dia sesuai firman Tuhan, suami yang tidak takut akan Allah dimenangkan oleh perbuatan istri, ibu berprestasi untuk kekekalan. Dan itu kesempatan daripada punya suami yang tidak harus diperjuangkan seperti itu. Ya, jadi semua orang itu punya keadaan yang berbeda. Jangan lihat keadaan orang lain. Anda harus bersyukur dengan keadaan ini karena Anda punya karya nanti di kekekalan dengan mentobatkan suami. Berjuanglah untuk itu, Bu. Tuhan pasti memberi kemenangan. Pasti badai berlalu, pasti. Paling tidak kita akan ada ujungnya, langit baru, bumi baru. Ya, kita akan masuk ke sana. Matahari kita ini di ufuk timur akan tenggelam. Dan kita akan menemukan kemuliaan kekal di kerajaannya. Salam dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus. Selamat siang Pak Erastus. Saya membaca 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi gambarnya dalam kemuliaan yang besar. 0812 86459345. Tuhan yang adalah roh, mengapa roh bukannya Tuhan Yesus? Ini ayat harus terkait dengan Musa. Musa yang naik Gunung Sinai. Tuhan di sini menunjuk Elohim Yahweh. Menunjuk Bapa. Ya, jadi Allah itu roh adanya. Dan kita memancarkan kemuliaan Allah artinya memancarkan pribadi Allah. Yesus pun memancarkan pribadi Allah Bapaknya. Dan kita memancarkan pribadi Bapa yang sama. Ya, begitu. 2 Korintus 3 ayat 18 itu, saudaraku sekalian, 2 Korintus 3 18. Kita lihat ya, 2 Korintus 3 ayat 18 itu terkait dengan pengalaman Musa, ya. Musa yang naik Gunung Sinai. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga muka Musa. Lah ini kan bicara mengenai pertemuan Musa dengan Allah Elohim Yahweh, ya. Jadi jelas. Pertanyaan kedua, kita diubah menjadi gambarnya dalam kemuliaan. Apakah paralel dalam Kejadian 1 ayat 26? Ya, itu maksudnya. Rancangan Allah itu kita menjadi segambar dan serupa. Dan orang percaya melalui perjumpaan dengan Tuhan dan persekutuan yang terus menerus akan menjadi serupa dengan Tuhan.
Selamat berjuang. 0813 2831 3 sekian. Salam Pak Eras, beribu-ribu terima kasih untuk pengajaran Bapak kepada kami semua yang rindu pengajaran yang benar dari Injil yang murni. Bapak sering mengingatkan kami untuk ambil waktu berdoa, baca firman, mendengarkan khotbah-khotbah Bapak dan meditasi. Mohon penjelasan terkait meditasi secara benar ya Pak. Sungguh saya rindu hidup semakin diubahkan dan berkenan bagi Tuhan. Salam hormat saya, jemaat dari salah satu gereja yang tidak sepakat terhadap pengajaran Bapak. Keren ya. Saudara punya nurani untuk bisa membedakan pengajaran yang benar atau tidak benar. Meditasi itu keadaan tenang atau teduh. Kapan kita bisa lama begitu? Kalau kita sudah tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Tidak ada yang kita nantikan dari hidup ini. Kecuali Tuhan dan kerajaannya. Baru kita bisa. Tiada yang kunanti lagi. Apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Tidak ada kesenangan. Kita makin akan betah duduk diam di kaki Tuhan. Meditasi itu bukan pikiran kosong. Meditasi itu dialog. Baik dengan ucapan, baik dengan pikiran. Saya sering dengan ucapan. Bapa di surga. Ngomong atau diam. Tapi kita menantikan Tuhan bicara. Ya. Saya percaya saudara bisa mengatakan bahwa ini benar dan saudara mengikutinya. Saudara akan bisa membedakan mana kebenaran, mana dusta. Saudara rindu hidup diubahkan dan berkenan kepada Allah. Saudara akan bisa mengalaminya. Pasti. Ya, tidak menjadi masalah saudara dari gereja yang tidak sepakat terhadap pengajaran saya. Tidak masalah. Yang penting kita sama-sama mengerti kebenaran diubahkan menjadi seperti Yesus. Ya, puji Tuhan. Amin. Salam Pak Eras, terima kasih untuk pengajarannya. Saya sudah memberi banyak terima kasih untuk pengajarannya yang sudah memberi banyak pengertian tentang kebenaran. Waktu saya mendengar bahwa tanah perjanjian untuk kita sebenarnya adalah langit baru, bumi baru. Apa ini ada hubungannya dengan Yohanes 14 ayat 3? Pengajaran selama ini yang saya dapatkan tentang tanah perjanjian adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan di dunia sesuai dengan kehendak Allah. Tapi bukankah kalau kita memiliki tanah perjanjian di dunia yang penuh susu dan madu malah akan membuat kita tak ingin pulang? Terus Yohanes 14 ayat 3, apakah itu artinya tempat penantian orang percaya? Mohon pengarahannya. Yohanes 14 ayat 3, tempat di mana Yesus ada, kita akan ada. Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku ada, kamu ada. Ini langit baru bumi baru ya. Ini dari Esther Taiwan. Ya. Ini langit baru bumi baru atau ses atau bu. Kita tidak punya tanah air di bumi. Tuhan berkata, I am not of the world and you are not of the world. Kamu bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kita tidak mengharapkan apa-apa lagi dari dunia ini. Tidak ada yang kita nantikan. Kita hanya mengharapkan langit baru, bumi baru. Tidak ada lagi yang kita harapkan. Jadi kalau ada pengajaran yang mengajarkan bahwa tanah perjanjian itu di bumi, itu salah sekali dan itu menyesatkan. Itu memarkir orang ada di dalam dunia. Dan itu benar-benar akan membinasakan. Jadi jangan ikuti. Tuhan Yesus sendiri berkata, di mana aku ada, aku mau kamu ada. Mosok kita tidak ingin di mana Tuhan ada. Kalau kita tidak ingin di mana Tuhan ada, kita itu selingkuh. Tidak cinta dengan benar. Oke, Esther sudah tahu bukan? Tetap setia ikuti jalan Tuhan, ikuti terus khotbah saya. Agar mendapatkan satu bangunan berpikir yang benar. Demikianlah episode 44, sampai bertemu di episode berikut, episode 45. Tuhan memberkati.